Apa kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua? Oke, good job kelas 5. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar belajar hari ini diberikan kelancaran dan diberikan pemahaman dan kemudahan. Oke? Oke, sudah, alhamdulillah. Jadi di sini ada tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu menjelaskan pengertian ekosistem dengan benar. Dan yang kedua yaitu mengidentifikasi komponen-komponen ekosistem. Dan yang terakhir yaitu menunjukkan contoh interaksi dalam ekosistem melalui diskusi kelompok. Jadi sebentar Ibu akan membagikan kalian kelompok untuk berdiskusi. Sebelum kita mulai pembelajaran, di sini Ibu ingin bertanya kepada kalian. Siapa yang tahu itu makhluk hidup? Benar sekali. Makhluk hidup itu terdiri dari manusia, tumbuhan, hewan, dan lain sebagainya. Ibu ingin bertanya lagi, bagaimana makhluk hidup itu berinteraksi? Betul. Makhluk hidup itu tidak bisa tanpa adanya berinteraksi satu sama lain. Oke. Jadi, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang makhluk hidup atau ekosistem. Jadi, sebelum Ibu membagikan kelompok, Ibu akan menayangkan suatu video yang menggambarkan tentang ekosistem. Oke, disimak baik-baik ya anak-anak. Pernahkah kamu mengunjungi sebuah hutan untuk berwisata? Apa yang kamu lihat di sana? Kamu mungkin akan melihat barisan pepohonan yang lebat, pohon yang tumbuh merambat, rumput atau semak belukar. Ada juga hewan yang berjalan di darat dan udara seperti burung, serangga, dan masih banyak yang lainnya. Bukan hanya itu, di hutan juga pasti ada tanah, udara, air, dan cahaya matahari. Semua itu adalah bagian dari ekosistem hutan. Apa sih ekosistem itu? Ekosistem adalah kumpulan makhluk hidup atau biotik dan benda-benda tak hidup atau abiotik yang saling berinteraksi dan bergantung satu sama lain. Komponen biotik adalah manusia, hewan, tumbuhan, dan berbagai mikroorganisme yang tidak terlihat. Sedangkan komponen abiotik adalah cahaya matahari, air, udara, bebatuan, dan tanah. Komponen biotik tersusun dari individu, populasi, dan komunitas. Individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor ikan. Populasi adalah kumpulan individu yang sejenis, misalnya populasi ikan. Komunitas adalah kumpulan populasi yang hidup di suatu tempat, misalnya dalam suatu kolam terdapat populasi ikan, populasi teratai, dan populasi ganggang. Dua jenis makhluk hidup di dalam ekosistem dapat saling berinteraksi satu sama lain. Kompetisi adalah persaingan dua makhluk hidup, contohnya persaingan singa dan hyena untuk memperebutkan makanan. Predasi adalah interaksi di mana salah satu makhluk hidup memakan makhluk hidup yang lainnya, contohnya singa yang memakan zebra. Simbiosis mutualisme adalah interaksi yang saling menguntungkan, contohnya interaksi bunga dan lebah. Bunga untung karena dibantu penyerbukannya, sedangkan lebah untung karena mendapatkan madu dari bunga. Simbiosis parasitisme adalah interaksi yang merugikan salah satu pihak, sedangkan yang lainnya diuntungkan. Contohnya interaksi benalu dan pohon mangga. Benalu untung karena mendapatkan makanan dari pohon, sebaliknya pohon mangga rugi karena makanan diambil benalu. Simbiosis komensalisme adalah interaksi yang menguntungkan satu pihak, sedangkan pihak lain tidak diuntungkan ataupun dirugikan.
Contohnya interaksi anggrek dan pohon. Anggrek untung karena mendapatkan posisi baik dengan menumpang tumbuh di kulit pohon, sedangkan pohon tidak rugi ataupun untung. Interaksi makan dan dimakan antar makhluk hidup akan membentuk rantai makanan. Kakak kasih contoh satu rantai makanan berikut ya. Rumput adalah produsen karena dapat membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis. Rumput dimakan oleh belalang. Belalang adalah konsumen satu atau primer. Belalang dimakan oleh katak. Katak adalah konsumen dua atau sekunder. Katak dimakan oleh ular. Ular adalah konsumen tiga atau tersier. Ular dimakan oleh elang. Elang adalah konsumen puncak karena tidak dimakan lagi oleh hewan lain. Terakhir, sisa tumbuhan dan hewan yang mati akan diuraikan oleh pengurai atau dekomposer seperti bakteri, cacing, atau jamur. Konsumen pada rantai makanan adalah hewan herbivora, karnivora, atau omnivora. Herbivora suka makan tumbuhan, contohnya belalang dan kuda. Karnivora suka makan daging, contohnya katak dan elang. Sedangkan omnivora suka makan tumbuhan sekaligus daging, contohnya ayam dan monyet. Ekosistem bukan hanya hutan loh, ekosistem banyak sekali jenisnya. Ekosistem alami terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia, contohnya hutan, sungai, dan laut. Ekosistem buatan sengaja dibuat oleh manusia, contohnya kolam dan sawah. Ekosistem juga dikelompokkan menjadi ekosistem darat dan ekosistem air. Ekosistem darat ada banyak contohnya. 1. Ekosistem hutan hujan tropis yang memiliki curah hujan tinggi dan lembab. Jenis hewan dan tumbuhan di hutan ini sangat beragam. 2. Ekosistem sabana, yaitu rumput yang diselingi dengan pohon palem. 3. Ekosistem padang rumput, yaitu area rumput yang luas dan diselingi dengan semak. 4. Ekosistem gurun atau padang pasir yang kering dan panas. 5. Ekosistem taiga yang biasanya tersusun dari satu jenis tumbuhan seperti cemara atau pinus. 6. Ekosistem tundra yang dingin dan hanya bisa ditumbuhi oleh lumut. Ekosistem air juga banyak jenisnya. Ekosistem air tawar contohnya danau, kolam, dan sungai. Ekosistem air asin contohnya terumbu karang dan laut dalam. Ekosistem air payau adalah peralihan antara air tawar dan air asin, contohnya ekosistem muara sungai dan teluk pantai. Keseimbangan ekosistem harus selalu dijaga. Keseimbangan ekosistem dapat terganggu karena bencana alam atau aktivitas manusia seperti penebangan hutan, perburuan ilegal, dan pencemaran limbah. Nah, setelah kamu tahu tentang ekosistem, gimana ya biar jadi bijak? Ya, kamu bisa membantu dengan cara memelihara keseimbangan ekosistem. Mudah kok, kita bisa mulai dengan membuang sampah pada tempatnya, mendaur ulang sampah atau menanam pohon. Nah, tadi kan Ibu sudah membagikan kalian kelompok masing-masing. Jadi, setiap kelompok kan mendapatkan gambar yang berbeda-beda. Nah, kelompok 1 mendapatkan ekosistem tentang hutan, dan kelompok 2 mendapatkan ekosistem tentang laut, dan kelompok 3 mendapatkan ekosistem tentang padang rumput. Oke. Selanjutnya di sini ekosistem itu terbagi atas 2, yaitu ekosistem biotik dan abiotik. Apa sih itu ekosistem biotik dan abiotik? Jadi anak-anak, ekosistem biotik adalah komponen semua makhluk hidup yang dalam satu ekosistem. Contohnya itu seperti tumbuhan. Tumbuhan itu sebagai produsen yang menghasilkan makanan sendiri melalui fotosintesis. Dan yang kedua, contohnya itu hewan. Hewan itu sebagai konsumennya yang mengonsumsi tumbuhan atau hewan lain. Dan selanjutnya yaitu ekosistem abiotik. Abiotik adalah faktor tak hidup yang mempengaruhi kehidupan makhluk hidup lain. Contohnya yaitu air. Sumber air sangat penting untuk tanah sebagai tempat tumbuhan, habitat bagi banyak hewan. Dan contoh selanjutnya ekosistem abiotik yaitu udara.
Udara merupakan media pernapasan untuk menghirup oksigen yang penting bagi makhluk hidup. Jadi, ekosistem abiotik dan biotik itu saling membutuhkan atau saling berinteraksi. Begitu anak-anak. Sampai di sini sudah ada yang paham? Bagus. Nah, tadi kan Ibu sudah menjelaskan tentang biotik dan abiotik, tentang ekosistem. Jadi, Ibu di sini akan memberikan topik khusus untuk per kelompoknya, yaitu yang pertama, kelompok 1 yaitu produsen. Nah, tadi kan Ibu sudah menjelaskan produsen dan konsumen kalau kelompok 1. Kan tadi Ibu sudah menjelaskan. Dan kelompok 2 yaitu dekomposer. Tadi juga kan Ibu sudah menjelaskan. Selanjutnya yaitu lingkungan abiotik. Silakan kalian bahas per kelompok ya anak-anak. Jadi anak-anak, setiap kelompok itu harus ada orang yang standby. 2 orang yang standby untuk yang lainnya itu berpencar ke kelompok lain untuk mendiskusikan topik yang kalian punya. Oke? Nah, setelah kalian diskusi setiap kelompok, kembali ke kelompok asal dan menjelaskan topik yang kalian pelajari. Oke, anak-anak, apakah kalian sudah paham? Sudah, oke, baik, silakan dikerjakan. Jangan ribut ya. Nah, anak-anak, kalian kan sudah mendiskusikan kelompok. Jadi, di sini Ibu akan bertanya kepada kalian. Apa saja yang kalian pelajari tadi? Apa? Ekosistem, abiotik dan abiotik, benar. Selanjutnya apa? Tentang lingkungan dan makhluk hidup. Oh iya, betul sekali anak-anak. Selanjutnya, di sini Ibu akan memberikan kalian tugas. Jadi, tadi kan kalian sudah mendiskusikan tentang abiotik dan abiotik, desposper, dan lingkungan abiotik. Jadi, Ibu minta kalian membuat poster atau mencari materi untuk dipresentasikan besoknya. Oke? Bukan besok sih anak-anak. Dia nanti hari apa pelajaran IPS hari ini? Oke, betul, nanti hari Rabu ya anak-anak. Oke. Jadi pertemuan hari ini cukup sampai di sini ya. Sekian dan terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.